Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Efebrianti dengan NIM 241501699 dari Prodi Sistem Informasi B, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kasus perusahaan inovasi digital ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang diampu oleh Bapak Rian Rahmat Hidayat, STMMSI. Menghitung break even point dalam rupiah. Hitunglah break even point BEP dalam rupiah untuk proyek pengembangan sistem baru ini. Jadi ini data yang diberikan, investasi awal 750 juta, biaya tetap tahunan 300 juta, biaya variabel per unit 500.000, dan harga jual per unit 1.500.000. Kita akan menghitung kontribusi margin per unitnya terlebih dahulu, sesuai dengan rumus yang telah diberikan. Oke, kontribusi margin per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Harga jual per unitnya 1.500.000 dikurangi biaya variabel per unitnya 500.000, dan ini totalnya jadi 1 juta. Yang kedua, kita akan menghitung BEP per unitnya, yaitu sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Nah, biaya tetap per unit ini sebesar 300 juta, ini biaya tetap tahunan, dibagi 1 juta, dan ini BEP per unitnya adalah 300 unit. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung BEP rupiahnya dari BEP unit dikali harga jual per unit. 300 unit BEP per unitnya dikali 1.500.000 harga jual per unit ini 1.500.000, dan ini BEP rupiahnya adalah 450 juta. Menghitung BEP target laba tahunan 200 juta. Jadi kita menargetkan laba tahunan sebesar 200 juta, berapa jumlah unit sistem yang harus dijual? Ini data yang diberikan, kita harus menghitung BEP dengan target laba, yaitu dengan rumus biaya tetap ditambah target laba dibagi kontribusi margin per unit. Biaya tetapnya 300 juta dan labanya 200 juta. Kontribusi margin per unit yang sudah dihitung tadi 1 juta, dan ini 300 juta ditambah 200 juta sama dengan 500 juta dibagi 1 juta, yaitu 500 unit yang harus dijual. Komponen anggaran dalam menyusun IT budgeting. Apa saja komponen anggaran yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan inovasi digital dalam menyusun IT budgeting untuk tahun fiskal mendatang? Ada beberapa komponen-komponen anggaran yang perlu dipertimbangkan untuk menyusun IT budgeting, yaitu satu dari CAPEX, ada perangkat keras dan perangkat lunak serta infrastruktur fisik. Perangkat keras itu seperti server komputer dan printer, kalau perangkat lunak yang digunakan dalam jangka panjang. Infrastruktur fisik seperti jaringan atau sistem keamanan. OPEX yaitu ada OPEX, biaya operasional rutin, pemeliharaan perangkat, dan pelatihan karyawan. Ada 3 biaya implementasi, yaitu instalasi perangkat lunak atau perangkat keras, migrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Yang keempat, ada biaya keamanan, meliputi seperti implementasi firewall, enkripsi data, dan perangkat lunak aman lainnya. Ada yang kelima, biaya cadangan, yaitu dana darurat untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga selama proyek. Rencana anggaran IT budgeting sebesar 1 miliar rupiah. Berikut rencana anggaran sebesar 1 miliar rupiah, yaitu dari satu perangkat keras, Direktorat ITI, tim infrastruktur, dari script data, pembelian server untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data, kategorinya adisional diperlukan untuk mendukung pertumbuhan. Ini kategori hardware, ini termasuk CAPEX dan penggunaannya 12 bulan, kontraknya 12 bulan, payment type, fixed charge subscription, ini sebanyak 10 per unitnya 60 juta, jadi totalnya 600 juta. Dan yang kedua, ada perangkat lunak, direktoratnya ITI, tim termasuk software, dan deskripsi datanya untuk lisensi perangkat lunak manajemen proyek, kategorinya adisional diperlukan untuk efisiensi operasional. Ini kategori software, ini termasuk CAPEX, usage cycle, penggunaannya 12 bulan, kontraknya 12 bulan, dan ini payment termasuk fixed charge subscription. Kuantitinya ada 10, price per unitnya 24 juta, total price 120. Dan yang ketiga ada pelatihan, direkturnya HR, Human Resource, timnya SDM, sumber daya manusia, pelatihan penggunaan sistem baru untuk karyawan. Ini kategori baru penting untuk keterampilan karyawan. Minor kategorinya termasuk training, ini masuk dengan OPEX. Penggunaannya 6 bulan, kontraknya 1 bulan, dan paymentnya pays as you go. Kuantitinya sebanyak 30, price per user, price per unit 1.200.000, total price-nya 30 juta. Yaitu yang keempat ada pemeliharaan, Direktorat IT, tim support biaya pemeliharaan tahunan untuk perangkat keras dan perangkat lunak, kategori exciting. Ini untuk memastikan sistem selalu berjalan. Minor kategorinya maintenance, ini termasuk OPEX usage penggunaannya selama 12 bulan, kontraknya 12 bulan. Payment type subscription, ini kuantitinya cuma 1, price per usernya 120 juta, totalnya 120 juta. Yang kelima ada anggaran cadangan, Direktorat TI, tim keuangan, cadangan untuk pengeluaran tak terduga atau tambahan. Ini kategorinya termasuk baru untuk mengantisipasi pengeluaran tambahan yang mendesak atau apapun itu, untuk pengeluaran yang tak terduga. Ini kategorinya kontingensi, termasuk OPEX, penggunaannya selama 12 bulan, kontraknya 12 bulan, ini termasuk fixed subscription. Tidak ada quantity, price per user 124 juta, totalnya 124 juta. Jadi, total anggarannya sebanyak 1 miliar, dari 600 juta ditambah 120 juta, 36 juta ditambah 120 juta, 124 juta, dan total anggarannya 1 miliar. Proses IT procurement untuk memilih vendor yang tepat. Jelaskan IT procurement yang harus dilakukan oleh perusahaan inovasi digital untuk memilih vendor yang tepat. Yaitu ada 6. Yang pertama, identifikasi kebutuhan TI, yaitu menganalisis kebutuhan perusahaan termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI yang diperlukan, serta menentukan batasan biaya dan pengadaan TI. 2, yaitu menilai vendor dan produk TI, mengumpulkan data dan informasi tentang vendor, mengevaluasi produk
dan layanan yang ditawarkan, reputasi vendor, serta pengalaman di pasar memastikan vendor memiliki kemampuan teknis yang dapat memberikan dukungan untuk perusahaan. Yang ketiga ada negosiasi kontrak, yaitu membahas jangka waktu, harga, jaminan, dan kualitas, serta dukungan teknis untuk menyesuaikan kontrak dan kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa depan. Ada yang keempat, implementasi produk TI, seperti instalisasi dan konfigurasi TI, pelatihan pengguna, dan pengujian, serta melakukan migrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Yang kelima, ada evaluasi vendor dan produk TI. Ini tuh mengevaluasi kinerja vendor untuk memastikan memenuhi standar yang ditetapkan, serta menilai produk apakah ini sesuai yang digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Yang keenam, pemeliharaan dan penghapusan aset TI, melakukan perawatan rutin serta upgrade produk TI, juga menghapus atau menghancurkan aset TI yang sudah tidak digunakan lagi. Kriteria dalam pemilihan vendor. Apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan vendor untuk proyek pengembangan sistem baru ini? Ada beberapa nih, ada 7. Berikut kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Reputasi dan pengalaman. Vendor itu harus memiliki reputasi yang baik dan pengalaman yang relevan dalam bidangnya. Yang kedua, kualitas produk dan layanan. Vendor harus memenuhi standar kualitas dan mendukung kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, dukungan teknis. Harus menyediakan dukungan teknis yang memadai, termasuk pelatihan dan pemeliharaan. Yang keempat, harga yang kompetitif. Penawaran harga sesuai dengan anggaran perusahaan tanpa mengorbankan kualitas. Yang kelima, kemampuan integrasi. Produk harus dapat diintegrasikan dengan sistem yang ada di perusahaan. Yang keenam, keamanan produk. Standar keamanan informasi harus dipenuhi untuk melindungi data perusahaan. Yang ketujuh, ada kepatuhan regulasi. Produk dan layanan harus mematuhi regulasi serta standar industri yang berlaku. Flowchart IT Change Management. Berikut flowchart IT Change Management untuk perusahaan inovasi digital. Langkah-langkahnya dimulai dari pengajuan perubahan, yaitu apakah ini perubahan mendesak, jika iya ke manajemen perubahan mendesak, jika tidak apakah kita lanjut ke apakah ini perubahan standar, jika iya ke proses perubahan standar, jika tidak proses perubahan normal. Nah, untuk manajemen perusahaan mendesak biasanya ini tidak perlu langkah-langkah dan langsung menuju ke pemberitahuan ke stakeholder, penerapan perubahan, eksplorasi dampak, dan evaluasi dan penutupan, begitu selesai. Untuk yang perubahan standar, maka akan mengikuti prosedur untuk memastikan bahwa semua langkah telah diambil sesuai kebijakan dan kontrol. Untuk yang perubahan normal ini tidak tergolong mendesak atau standar, maka proses perubahan normal dijalankan. Proses ini biasanya melibatkan analisis dampak yang lebih mendalam dan mungkin memerlukan beberapa iterasi untuk persetujuan. Setelah mencapai perubahan ini, kita pemberitaan ke stakeholder, langsung menerapkan perubahan, eksplorasi dampak, evaluasi, dan penutupan. Selesai. Tabel RACI dalam IT Change Management. Tabel RACI IT Change Management di inovasi digital beserta peran-perannya. Pertama, kita ke proses pengajuan, yaitu requester sebagai responsible, change manager sebagai konsultan, IT team nggak ada, stakeholder sebagai informan, CIP nggak ada, pembuatan requester tidak ada, change manager sebagai responsible, IT team sebagai konsultan, stakeholder tidak ada, CIP tidak ada. Mendefinisikan peran perubahan requester tidak ada, change manager responsible sebagai responsible, IT team sebagai konsultan, stakeholder sebagai accountable, CIP tidak ada. Perencanaan requester tidak ada, change manager sebagai responsible, IT team sebagai konsul, stakeholder sebagai accountable, CIB tidak ada. Persetujuan, requester tidak ada. Untuk change manager sebagai responsible, IT team tidak ada, stakeholder sebagai informant, dan CIB sebagai konsul. Implementasi, requester tidak ada, change manager sebagai konsultan, IT team sebagai responsible, stakeholder sebagai informant, CIB tidak ada. Penugasan tugas, requester tidak ada, change manager sebagai konsultan, IT team sebagai responsible, stakeholder sebagai informant, CIB tidak ada. Tinjauan, requester tidak ada, change manager sebagai responsible, IT team sebagai konsultan, dan stakeholder sebagai informan, CIP tidak ada. Penutupan, requester sebagai responsible, change manager sebagai konsultan, IT team tidak ada, stakeholder sebagai informan, CIP tidak ada. Berikut keterangannya. Pentingnya penerapan keamanan informasi dan pengaruh keberhasilan proyek. Jelaskan pentingnya penerapan keamanan informasi dalam proyek pengembangan sistem baru di perusahaan inovasi digital. Bagaimana penerapan ini dapat mempengaruhi keberhasilan proyek dan operasional secara keseluruhan. Penerapan keamanan informasi ini penting karena alasan berikut, yaitu 1. Melindungi aset berharga. Menerapkan keamanan informasi dapat melindungi data sensitif seperti informasi pelanggan, data keuangan, dan rahasia dagang dari akses yang tidak sah. Mencegah kebocoran data. Kebocoran data mengakibatkan perusahaan bisa rusak, reputasi perusahaan rusak akibat kebocoran data ini, dan bisa menimbulkan sengketa. Yang ketiga, menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, yaitu kerahasiaan melindungi privasi pribadi dan informasi hak milik. Menjaga dari modifikasi atau perusakan informasi yang tidak tepat, itu integritas. Memastikan akses tepat waktu dan diandalkan, itu ketersediaan. Yang keempat, mendukung kepatuhan regulasi. Ini tuh penerapan keamanan informasi baik membantu perusahaan memenuhi syarat hukum dan regulasi yang berlaku. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan stakeholder, menunjukkan komitmen terhadap keamanan informasi. Perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan lainnya. Dan bagaimana penerapan keamanan informasi ini efektif serta mengaruhi keberhasilan proyek? 1. Yaitu mengurangi risiko. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang dapat mengganggu operasional. 2. Meningkatkan efisiensi. Sistem yang aman dan terkelola dengan baik memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih efisien tanpa khawatir tentang potensi ancaman. Yang ketiga, mendukung inovasi. Dengan keamanan yang kuat, perusahaan dapat lebih berani dalam mengadopsi teknologi baru dan inovasi karena mereka tahu bahwa data mereka dilindungi. Langkah keamanan informasi yang dapat diterapkan.
keamanan informasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan inovasi digital untuk melindungi data dari ancaman, meliputi enkripsi data, menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Ini memastikan bahwa banyak pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. 2. Firewall dan sistem keamanan jaringan mengimplementasikan firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah, seperti keamanan jaringan lainnya seperti IDS atau IPS. 3. Kontrol akses menerapkan kebijakan kontrol akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses sistem dan data tertentu. Ini termasuk penggunaan autentikasi multifaktor MFA untuk meningkatkan keamanan. Yang keempat, pelatihan kesadaran keamanan, melakukan pelatihan rutin bagi karyawan tentang praktik keamanan informasi yang baik, termasuk cara mengenali phishing dan ancaman lainnya. Karyawan yang teredukasi dapat menjadi garis pertahanan pertama dalam melindungi informasi perusahaan. Yang kelima, pemantauan dan audit keamanan. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keamanan diikuti. 6. Pengelolaan insiden keamanan, menyusun rencana tanggap insiden yang jelas untuk menangani pelanggaran keamanan informasi. Yang 7. Kebijakan keamanan informasi, mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan komprehensif, yang mencakup semua aspek pengelolaan informasi dan keamanan di seluruh organisasi. Penutupan. Sekian laporan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.